7 kali 7 kali 70 kali, iya kan? Saudara nggak usah hitung jumlahnya. Hasilnya memang 390 ya, gitu ya, 490 ya. Ya kan? Tapi sebenarnya 7 kali 7 kali itu sebenarnya dalam kalau angka-angka itu kalau di dalam bahasa Ibrani kalau diterjemahkan artinya perfect atau sempurna, saudara ya. Bukan berapa kalinya, bukan jumlah berkat, tapi Yesus tuh menuntut kita kalau orang bersalah kepada kita mengampuni mereka seperti Bapa mengampuni kita. Anda sadar nggak sih bahwa dosa kita tidak terampuni? Dosa kita tidak terampuni, saudara. Ada seorang pendeta hebat, gelarnya sudah doktor, tulis di Instagram, kencang-kencang besar-besar lagi. Dia bilang hukum Taurat itu sudah tidak berlaku di perjanjian lama, di perjanjian baru. Titik. Saya komplain, saya bilang salah Pak. Hukum Taurat itu sudah digenapi Yesus di Pekanbaru, di perjanjian. Hukum Taurat itu sudah digenapi Yesus di perjanjian baru, bukan tidak berlaku. Hei saudara, come on, coba kita belajar pelajaran sejarah kan. Kita belajar tentang bahwa kalau misalnya suatu undang-undang dinyatakan tidak berlaku ya, itu bukan berarti undang-undang tersebut ditiadakan loh. Anda mengerti maksud saya? Karena dasar undang-undang baru itu didasarkan kepada undang-undang yang lama yang dianggap tidak relevan. Makanya dibuatkan undang-undang yang baru. Apakah undang-undang lama itu serta-merta hilang? Tidak, karena dia adalah penopang undang-undang yang baru, saudara. Nah sama saudara, hukum Taurat itu bukan tidak berlaku. Yang berlaku memang hari ini hukum kasih karunia. Tapi hukum kasih karunia itu ada karena hukum Taurat ini yang harus digenapi oleh Yesus. Nah saudara, malam hari ini kalau kita sekali lagi bicara tentang mengasihi Tuhan, maka ingat baik-baik, kita harus mengasihi sama manusia menjengkelkan apapun dia. Kita belajar untuk tetap mengasihi dia. Ya saudara. Jadi Yesus pas ngomong begitu, Anda tahu komentar murid-muridnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat apa jawab murid-muridnya pada saat Yesus bilang kita harus mengampuni mereka itu 7 kali 70 kali. Apa jawab? Ada murid-murid yang nyeletuk kan? Apa kira-kira? Saudara pasti tidak menyangka. Murid-muridnya bilang begini, pada saat murid-murid mendengar itu, nggak mungkin ini. Mereka bilangnya begini, ya Tuhan tambahkan iman kami. Mengerti maksud saya? Mereka tidak komplain, tapi sebaliknya pada saat Tuhan memberi mereka satu tugas yang berat, 7 kali 70 kali ngampunin orang, kan itu nggak bakal bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Pada saat itu mereka nyentuh, ya Tuhan tambahkan iman kami. Jadi mungkin salah satu cara pada saat Anda menghadapi orang yang bebal, orang yang terus menggelitik hatimu untuk marah, mulai bilang Tuhan tambahkan imanku supaya aku bisa mengampuni dia. Bisa nggak lakukan itu? Coba bayangkan wajah seseorang yang Anda paling nggak suka. Coba yang suka bikin jengkel Anda hari ini, bisa dibayangkan sebentar saja. Bukan berarti untuk mengobarkan amarahmu, tidak. Kasih 10 detik, Anda ingat dulu mukanya siapa itu, siapa yang paling menjengkelkan, kemudian Anda berkata, ya Tuhan tambahkan imanku untuk mengampuni dia. Coba praktek sebentar saja. Gak usah sebutkan namanya, nanti orang lain dengar. Nanti siapa tahu saya juga yang Anda maksudkan itu, nanti kan repot. Terus Anda lihat muka saya, setiap kali kalau saya Anda berkata, Tuhan tambahkan imanku, waduh, repot saudara. Tapi come on, ini reaksi yang baik, yang menurut saya ini sesuatu yang pencerahan buat saya, saudara. Orang tersebut yang kasih tahu saya adalah Pak Roni. Pak Roni bilang saya, kamu tahu nggak? Yesus itu pada saat ngomong 7 kali 70 kali, semua muridnya itu kan diam. Tapi ada seseorang berkata, ya Tuhan tambahkan iman kami. Artinya memang mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri itu tidak bisa secara kekuatan manusia, nggak bisa, saudara. Kita perlu ya
kekuatan dari Tuhan tadi untuk mengasihi sama manusia, saudara. Amin. Jadi bagaimana? Katakan sama-sama, tambahkan iman kami ya Tuhan. Tambahkan iman kami. Begitu ingat ya, tambahkan imanku. Daripada Anda lihat orang masih teringat pada dia, langsung aja Pak Bastian, Pak orang ini. Daripada begitu nanti Pak Bastian itu terkorap, saudara. Terkorupsi juga nanti akhirnya. Daripada Anda ngomong ke sana kemari, Tuhan tambahkan iman. Jadi saya sekarang akan tahu begitu Ian mulai mengatakan tambahkan iman kami, pasti ada yang sedang orang menyebalkan yang diingat. Karena itu reaksi murid-muridnya, saudara. Oke, kita itu tadi sekedar intermezzo. Silakan slide berikutnya, Ben, tolong. Siap. Oke, coba saudara kita baca bersama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara ya. Ini adalah hukum pertama yang sudah dipadatkan dari 10 hukum Taurat. Yes, Allah cuma kasih 10 hukum Taurat, saudara. Tetapi ahli-ahli Taurat menambahkan aturan tambahan sampai kurang lebih 600-an. Bayangin aja, sudah 10 dipilah-pilah sampai jadi kurang lebih 600 aturan tambahan. Makanya Alkitab catat tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang bisa, saudara. Bahkan hukum Taurat ini kalau saudara membaca di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dikatakan bahwa hukum Taurat ini justru membawa orang melakukan dosa. Tapi justru pada saat orang melakukan dosa ini, mereka tidak punya pengharapan. Disitulah Yesus diberikan supaya ada pengharapan bagi saudara dan saya. Dan Yesus menggenapi hukum itu, hukum Taurat tersebut yang ada hari ini adalah hukum kasih karunia buat kita. Nah, saudara perhatikan ya kata-kata ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal dan kekuatanmu. Kalau Anda memperhatikan hukum Taurat itu ada 10. Dan 4 hukum pertama itu diwakilkan kepada kalimat ini. Ya, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Sekarang saya mengajak saudara melihat slide berikutnya. Coba Ben. Nah, jangan dulu, mundur. Jangan langsung main satu-satu. Nah, tadi kan yang pertama kan mengasihi Allah. Ada yang ingat hukum Taurat yang pertama apa? Ada yang ingat nggak? Jangan-jangan saudara tidak ada yang hafal. Ya, sudah keluar tadi kan? Sudah keluar contekan yang pertama. Berarti kayak jangan ada Allah lain. Saya ringkas saja itu ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda mengasihi Tuhan, artinya tidak boleh ada Allah lain yang menempati urutan pertama di hatimu. Bukan suamimu, bukan anak-anakmu. Hati-hati saudara. Kita ini banyak membuat Allah lain menggantikan Allah yang sejati, itu yang harus kita sembah. Kita lebih berat hal yang di depan mata lebih daripada Tuhan. Hal yang pertama yang Tuhan tuntut, jangan ada ilah atau Allah lain di hadapanmu. Artinya, kalau zaman dahulu memang orang Israel itu tukang menyembah berhala, karena tidak heran mereka 300 tahun, 350 tahun ada di dalam perbudakan Mesir. Mereka terkorupsi dengan budaya orang Mesir yang menyembah berhala. Kalau Anda mempelajari perjalanan orang Israel keluar, Anda akan temukan mereka suka mengukir itu apa? Lembu, lambangnya orang Mesir kan lembu sembah-sembah, itu orang Israel. Sulit bagi mereka pada saat itu untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah. Sulit bagi mereka untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itulah sebabnya 40 tahun pertama Tuhan habisin semua penyembah berhala. Semua angkatan pertama, orang-orang yang hidup di dalam kekafiran dibikin habis. Kenapa? Karena mereka melanggar ini yang pertama. Mereka ada ilah lain. Hari ini Allahmu apa? Tuhan atau drakor? Ya, saya harus kasih tahu karena saya ketemu orang wanita-wanita muda sampai tua.
terikat dengan drakor, saudara. Bayangin aja. Saya bangun untuk cuci darah, susternya agak sedikit mengantuk-ngantuk. Sebenarnya tidur jam berapa emang? Gak tidur pak, sampai jam 4 pagi langsung saya tebak, nonton drakor ya. Kok Pak Doni tahu? Iya tahu lah. Jadi pulang, dia dinas malam, pulang jam 8, jam 9 sampai rumah, katanya habis makan, habis makan, mandi, jam 10 start nonton drakor sampai jam 5 pagi. Kapan waktunya baca Alkitab? Kapan waktunya kamu berdoa? Itu artinya ada ilah lain di hadapan Tuhan. Itu ada Allah lain yang kamu agungkan, yang kamu sembah lebih daripada Tuhan. Saudara, ini mungkin kelihatannya biasa banget. Enggak biasa, saudara. Karena hukum Taurat itu dipadatkan hanya cuma 2. Anda fail dalam hal yang pertama, artinya satu, engkau tidak mengasihi Tuhan, cuma lip service. Tapi saya rajin masih di gereja pak, tapi saya rajin kasih persepuluhan dan persepuluhan. Tuhan tidak tertarik dengan semua itu. Masih ingat kan yang saya sampaikan mengenai Kain dan Habel? Kain dan Habel itu memberikan sama-sama terbaiknya, saudara. Tapi Habel diterima, Kain tidak. Kenapa? Orangnya itu menentukan. Habel dikatakan orang beriman, Habel dikatakan pemberita kebenaran, Habel dikatakan orang benar. Sedangkan Kain dari mulanya adalah jahat. Itu kata Alkitab tentang Kain. Makanya segala perbuatannya yang sehebat apapun, Tuhan tidak terima. Amin, saudara. Jangan mengalahkan pekerjaanmu lebih daripada Tuhan. Jangan mengalahkan keluargamu lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak suruh kita mengabaikan keluarga, tidak. Tapi jangan keluarga itu menempati posisi yang paling pertama di dalam urutanmu, dalam kehidupan kita. Kalau tuh keluarga itu menempati yang pertama, hati-hati. Anda sudah membuat Tuhan bergeser yang kedua. Itu termasuk dalam menyembah berhala. Amin, saudara. Ada yang Allahnya anjing. Bukan, saya tidak nyindir siapa-siapa, tapi di tetangga kami anjing diurus. Bahkan mereka kalau berantem, suaminya ribut sama belum disiapin kopi, apa anjingnya duluan dikasih makan sama dikasih minum. Saudara, hati-hati dengan semua hal yang melebihi porsi daripada porsi kita kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang harusnya Tuhan nomor 1 bergeser karena saudara punya hobi yang lain, karena saudara gemar yang ini, karena saudara suka yang itu, akhirnya Tuhan bergeser. Itu penyembahan berhala, dan itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Amin, Bu Yuli. Ya, mari saudara, kita belajar kembali. Kita semua sama-sama belajar. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna, tapi kita dalam proses untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya, dan mengasihi Tuhan itu tidak usah bertele-tele, maksudnya tidak usah aneh-aneh, saudara. Ada orang yang saking kepingin menunjukkan dia mengasihi Tuhan, bawa Alkitab kempit di sini jalan, ntar ada tas. Sekedar supaya orangnya tuh, wah dia punya Alkitab, wah dia datang gereja, di jalan bernyanyi-nyanyi lagu-lagu pujian lagu gereja. Terus karena itu dipikir untuk mengasihi Tuhan, tidak, belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena mengasihi Tuhan itu ditunjukkan dengan hal-hal yang sederhana. Yang saat ini paling sederhana adalah ini. Jangan sampai ada hal lain yang menempati urusan pertama dalam perhatian Anda bukan kepada Tuhan. Biasakan bangun pagi yang pertama kali buka Alkitab. Bangun dan tanya, apa yang Tuhan mau bicara kepada aku hari ini? Buka Alkitab. Ian, bangun pagi buka apa? Lupa ya, Alkitab lah. Ya, luar biasa. Kalau Pak Yohanes mana dia? Pak Pendeta Yohanes mana ini? Oh, ya masuk. Lagi khotbah di mana Bu Hera tadi Pak Pendeta Yohanes? Oh iya.
Ada yang buka bangun pagi terbuka handphone, langsung pujian hatiku WA apa hari ini. Aduh, ayo saudara, mulai belajar yang sederhana-sederhana saja. Bangun pagi kita ingat Tuhan, itu yang penting. Libatkan Dia dalam kehidupanmu. Libatkan Dia. Ikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amsal kan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua yang kita kerjakan. Kita perlu melibatkan Tuhan, karena pada saat Anda melibatkan Tuhan, pertama itu menunjukkan bahwa engkau mengasihi Dia. Amin, saudara. Ada satu istilah juga saya baru dengar beberapa waktu ini. You are is what you love. Tahu artinya? Tahu artinya nggak? You are is what you love. Kamu itu menunjukkan kita ini, kesukaan kita atau hidup kita ini menunjukkan apa yang kita kasihi. Kita ini menjadi, atau siapa diri kita ini tergantung dari apa yang Anda cinta. Itu loh gampangnya begitu. Gampang sekali. Kita mau tahu diri kita ini siapa, lihat yang biasa kita. Saudara, evaluasi diri sendiri aja deh. Anda mau kepingin tahu saya ini apa sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Gampang aja. Coba evaluasi diri kita, ambil kertas. Biasanya aku bangun pagi, apa sih yang aku pikirkan duluan? Apa yang aku rindukan duluan? Apa yang membuat aku semangat duluan? Hati-hati saudara, karena siapa dirimu itu ditentukan dari apa yang engkau suka, apa yang engkau cintai. Bangun pagi, yang dibuka adalah cari HP, buka HP, lihat WA dari pacarku apa sih hari ini. Apa yang kita sukai itu menentukan diri kita siapa. Nah, kalau sukanya, mohon maaf ya, drakor, maka itulah saudara. Kau tidak mengasihi Tuhan, saudara. Karena apa yang kita suka itu menentukan siapa diri kita. Kalau saudara memperhatikan kehidupan rasul-rasul, wow, luar biasa mereka. Dalam pikiran mereka, apalagi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana Injil itu diberitakan. Bagaimana mereka harus melakukan A, B, C, D, semua pekerjaan Tuhan, semua yang ada dalam pikiran mereka. Itulah yang mereka tunjukkan, dan itu menunjukkan kualitas mereka. Mereka adalah rasul-rasul, saudara. Rasul-rasul, orang-orang yang siap mati bagi Tuhan. Dan ternyata pada akhirnya semua mati bagi Tuhan dengan cara-cara yang mengerikan, kecuali Yohanes. Sekali lagi saudara, jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Anda boleh punya harta banyak, Anda boleh punya semua kemewahan dunia, tapi janganlah itu menempatkan posisi pertama di hatimu. Ya, masih ingat cerita anak muda yang kaya? Rasa dia datang kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus tanya, kamu sudah melakukan aturan-aturan? Sudah. Kamu membunuh? Kamu ini bilang, saya sudah melakukannya sejak muda. Luar biasa kan? Ya, sudah bisa melakukan itu semua. Tapi saya pernah sampaikan kepada saudara, yang ditanyakan Yesus itu adalah hukum ke-5-10, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Allah, antara manusia dan manusia. Pada saat Yesus bilang, kalau begitu pergi jual hartamu, nggak berani dia. Kenapa? Hartanya banyak. Berarti satu, dia lebih cinta harta daripada Tuhan. Saudara, dari kebenaran ini pun saya juga menarik satu kesimpulan. Bukan saya saja, ternyata banyak hamba Tuhan yang ngomong yang sama. Bahkan Pak Ariti juga menyampaikan hal yang sama. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak hitung-hitungan dalam memberi buat Tuhan. Kenapa? Karena dia pun juga menerima kasih daripada Tuhan yang tidak ada hitungannya. Bisa saya katakan di awal tadi kan, harusnya kita ini tidak ada yang bisa selamat saudara, kalau bukan karena Kristus. Karena Kristus, kasih Allah yang berlimpah itu diberikan kepada kita, hari ini kita ada. Mari jangan sampai ada hal lain yang lebih daripada Tuhan yang kita kasih. Yang pertama itu, jangan ada yang lain. Yang kedua, ada yang tahu? Jangan dulu Ben.
Ada yang masih ingat yang kedua, hukum Allah yang kedua? Halo? Wah, ini perlu belajar ya kan? Sama-sama biar baca. 1, 2, 3 kita baca. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Itu hukum keduanya. Nah, seperti saya kasih tahu kenapa ada latar belakang ini. Karena tadi orang Israel itu 350 tahun dijajah sama orang Mesir. Jadi kebudayaan orang Mesir masuk ke Israel. Mereka suka, jadi pada saat mereka keluar dari tanah Mesir itu banyak sekali patung-patung yang disita dan dihancurkan, tapi tetap masih ada. Ya, kalau hari ini apa sih yang menjadi patung apa sih hari ini yang menggantikan posisi Tuhan sampai Anda menyembah itu lebih daripada Tuhan? Itu tadi, saudara. Artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak boleh ada hal yang lebih penting sekali lagi daripada menyembah Tuhan Allah itu sendiri. Dan saudara sudah pernah belajar kata menyembah kan? Kata menyembah adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu kata menyembah yang asli, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyembah yang lain, berarti kita melakukan apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga coba, langsung baik. Masih ingat kan? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayo yang tukang hilang di hari Sabtu, hari Minggu, apapun alasanmu, ini adalah tanda bahwa engkau tidak mengasihi Tuhan. Apapun alasan kita, saudara. Saya tidak akan mencoba untuk mengatakan bahwa saya mau ngomongin siapa, tidak. Tapi kita kembali ke firman Tuhan. Kita kan mungkin lupa ya kali ya. Hukum Taurat itu salah satu diantaranya adalah kuduskanlah hari Sabat. Tuhan sudah memberkati engkau 6 hari full. Hari ke-7 adalah hari kita serahkan diri kita datang melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita mengasihi Tuhan itu cuma lip service. Kalau datang gereja aja alpa-alpa. Ya, Anda tidak datang gereja itu untuk menghormati saya. Salah ya. Karena Tuhan yang undang Anda ke dalam gereja. Ingat baik-baik, saudara. Tuhan yang undang kita masuk dalam gereja, bukan kita yang saya memang mau datang gereja. Bukan. Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Amin, saudara. Tuhan yang memilih kita. Lah kalau Tuhan memilih kita, itu artinya dia memilih kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya, termasuk menguduskan hari Sabat. Datang ke gereja. Apapun alasan Anda, jangan pernah bolos dari gereja. Oke lah, mungkin udah datang di sini, tidak apa-apa, tempat lain. At least masuk ke gereja hari Minggu itu. Hari Minggu bukan waktunya hari kita untuk cari duit. Hari Minggu itu bukan waktu kita untuk refreshing. Sabtu refreshing, bukan hari Minggu. Hari Minggu engkau sungguh-sungguh menyediakan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kalau Anda tidak lakukan ini, artinya ya satu, Anda tidak mengasihi Tuhan. Boro-boro akhirnya mau mengasihi sama manusia. Nggak bisa, saudara. Anda tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan, maka sulit juga untuk mengasihi. Orang kan suka terbalik begini kan. Orang suka bilang ini, mengasihi yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi mengasihi yang tidak kelihatan. Salah itu prinsipnya. Yang benar adalah Tuhan yang tidak kelihatan saja engkau tidak bisa kasihi. Firman-Nya yang nyata tidak engkau kasih. Bagaimana engkau mengasihi saudara yang depan matamu itu? Terbalik kita punya prinsip kan. Mengasihi yang kelihatannya sulit, apalagi yang tidak kelihatan. Lebih sulit kan? Salah. Justru pada saat Anda bisa mengasihi yang tidak kelihatan itu, maka mudah bagi kita mengasihi orang yang di depan mata kita. Amin. Karena mengasihi yang tidak kelihatan kan butuh iman. Betul kan? Betul atau betul? Rasul Paulus mengatakan kita ini harus berhiasa dengan realita yang tidak terlihat. Saudara ingat baik-baik. Hari Minggu adalah hari kita datang kepada Tuhan. Bu Tasya hari ini harusnya kerja kan? Oh iya. Tapi ibu datang juga toh ke gereja ya. Bagus, itu kesaksian yang baik buat teman-teman di sana. Karena saya sering dengar setiap kali Bu Tasya gereja mereka katanya, ngapain Bu? Mau kemana Bu? Dia bilang mau ke gereja. Mari saudara.
Mengikut Tuhan itu nggak ada yang gratis. Memang ikut Tuhan itu banyak hal yang harus kita korbankan. Tapi itulah yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ini yang saya harus ingatkan kepada saudara. Jangan biasakan untuk tidak datang gereja. Jangan biasakan itu. Bahkan itu bukan kebiasaan harusnya. Itu bukan kebiasaan. Kita harus sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Hari Minggu, hari kita ke gereja. Itu menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Oke, yang keempat apa? Ada yang terakhir. Sama-sama baca saudara 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang tukang bersumpah, yang tukang itu kayak Bu Tasya kapan hari lagi berdoa terus bunyi kabel tiba-tiba Tuhan Yesus. Nah itu yang kayak harus diganti itu ya. Itu lucu sekali sih, emang saya sampai ketawa sampai selesai. Jadi Bu Tasya lagi doa syafaat, wah seru-serunya tiba-tiba suara bass bunyi, wah, tiba-tiba dia kaget Tuhan Yesus kayak begitu. Nah itu kalau di zaman pada saat itu ya konsekuensinya bisa dilempar batu sampai mati kalau itu ya. Tapi oke lah, ini saya sekedar mengingatkan saudara, hukum Taurat yang 4 bagian atau 1 sampai 4 itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu yang sudah disederhanakan menjadi cuma 1. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Oke, slide berikutnya saudara, kita lihat. Nah, tentu saja saya pakai bahasa Inggris ini biar kita gampang ini, karena kan biasa kan kalau saudara nonton film romantis dan segala macam, if you love me titik-titik, artinya kalau kamu mengasihi aku, apa nextnya, betul kan? Kita bilang kita mengasihi Tuhan, nextnya apa gitu? Oke, saya datang di hari Minggu tidak terlambat, saya tidak ada ilah lain di hadapan Tuhan. Oke, mengasihi Tuhan itu tidak nampak di dalam perbuatan, tapi nampak itu yang pertama itu adalah sikap hati kita yang diatur, saudara, ya kan? Nah, saya ajak saudara untuk melihat bahwa sikap hati itu harus diaplikasikan di dalam satu perbuatan. Ya. Kalau cuma I love you itu nggak pernah diajak menikah. Ya gimana ya? Apa benar itu mengasihi? Atau cuma mau cari untung aja? Atau mencari istilahnya apa? Mau apa? Ya ngelaba, betul kan? Wanita-wanita kalau sudah dipacarin lebih dari 2 tahun segera tanyakan sikapnya itu mau kawin apa enggak. Kalau dia cuma ya gantung cari yang lain lah. Berdoa minta Tuhan kirim yang lain. Karena itu ngelaba. Amin Novi. Kalau ada laki-laki maunya cuma diurus, diterima, belum punya hubungan apa-apa, tinggal aja cepat-cepat. Itu ngelaba. Itu modus, benar itu modus. Kayaknya Indah pernah mengalami ya modus. Oh kamu berani. Wah, kalau aku mah nggak modus lah. Dikawin punya anak 4 masa modus. Dan kemarin sudah 23 tahun nikah. Kan bukan modus itu, iya kan? Nah ini yang modus nih yang jalan begini. Nah ini nih. Itu. Saudara-saudara, come on. Kita bilang mengasihi Tuhan, if you love me. And then what? Ayo kita lihat firman Tuhan langsung. Yohanes 14 ayat 16, pasti semua tahu. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Waduh berat sekali bos. Menuruti segala perintah. Emang Pak Pendeta sudah bisa? Saya juga belum bisa, saudara, mohon maaf. Saya juga sedang belajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Step by step. Kadang pun sudah satu berhasil, jatuh lagi. Tapi balik lagi, ayo melakukan lagi. Sudah berusaha untuk tidak marah, Tuhan kasih aku kesabaran, ngamuk juga. Gimana lagi? Balik lagi, belajar sabar lagi, saudara.
Itu yang terjadi dengan saya nggak tahu, mungkin yang lain sudah lebih tinggi kali, udah ilmunya udah tinggi. Saya masih belajar, saudara. Lulus. Kenapa? Oh, Pak Ian. Mengasihi Tuhan itu artinya menuruti segala perintah Tuhan, itu yang benar. Mungkin kita nggak mungkin memang sulit dan berat. Memang sulit dan berat. Tidak ada yang gampang kok, saudara. Tapi masalahnya firman Tuhan bilang nggak berat. Firman Tuhannya bilang nggak berat. Nah, berarti kan benar dong kata murid-murid Yesus tadi. Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali 70 kali. Begitu mendengar itu mereka bilang, ya Tuhan tambahkan iman kami. Memang sulit, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan menambahkan iman, mudah nggak? Bisa dong. Tapi menambahkan iman itu bukan tiba-tiba saudara tumpang tangan kepalamu langsung kita tambah iman. Tidak. Masih ingat Roma 10 itu bab 17? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Seberapa banyak engkau meluangkan waktu mencari Dia, itu akan menentukan seberapa kuat kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Semakin kita berserah kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepadaku. Tuhan tolong aku karena aku ini mau hidup seperti Engkau. Maka Tuhan kasih kekuatan. Itu pun kita masih bisa jatuh, saudara. Nah, saya coba mana nih? Mana orangnya? Waduh, ini menambah. Saya udah mau meledak lagi, tapi ya Tuhan tambahkan imanku. Jadi sudahlah, ketawa aja. Oke, next. Apakah berat? Pertanyaan berikutnya. Apakah berat perintah Allah, Eca? Berat nggak? Berat. Ini aja tadi mau tidur di rumah, udah nggak mau jalan karena masih sakit. Tapi dia tadi beriman. Pastor, selamat pagi, sampai ketemu nanti sore. Wah, luar biasa. Biasanya yang nanya, lu gereja nggak nanti sore? Saya biasanya gitu. Tapi kali ini dia semangat. Walaupun tadi harusnya mimpin pujian tuh Eca hari ini, saudara, cuma sakit ya. Oke, kita lihat slide-nya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, tapi pakai kacamatanya Yesus. Benar kan? Benar apa benar? Tuhan ajarkan saya satu step lebih tinggi dari ini, saudara ya. Sekarang saya tanya saudara. Tadi yang Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kalau ada saudaraku berbuat salah dan datang kepadaku minta ampun, ya, dia berbuat salah dan datang minta ampun, Yesus bilang, ampuni dia 7 kali 70 kali, 70 kali kan? Dan murid-murid bilang, ya Tuhan tambahkan imanku. Saya menghadapi problem yang lebih berat dari itu. Apa itu, saudara? Siapa tahu? Orang ini bikin salah dan bikin salah, nggak pernah minta ampun. Kemudian atasan saya bilang begini, ampuni dia, maafkan dia. Saya bingung, nggak connect. Kalau dia minta ampun, mudah kan saya mengampuni, betul tidak? Betul kan, saudara? Karena ayat itu kan bicara bahwa kalau dia datang minta ampun, maka kita harus mengampuni dia dengan meminta kekuatan Tuhan. Tapi kalau ada orang bikin salah, terus melakukan kesalahan dan terus melakukan kesalahan, tidak minta ampun, tapi saya diperintahkan untuk mengampuni dia, susah gak? Mana yang lebih susah menurut saudara? Jujur, mana yang lebih susah? Orang minta melakukan kesalahan dan datang minta ampun kepada saudara, mau 1000 kali pun, tapi judulnya kan dia minta ampun, betul kan? Dan Anda diwajibkan untuk mengampuni dia. Tapi kalau sudah bikin kesalahan, 1000 kali bikin kesalahan, tidak pernah minta ampun, sementara saya diperintahkan untuk mengampuni dia, mana yang lebih susah? Coba, mana yang lebih susah? Yang kedua lebih sulit lah. Yang saya hadapi itu yang kedua, saudara. Dan puji Tuhannya, bukan puji Tuhan, maksudnya akibat ini semua ada orang-orang yang melihat secara langsung apa yang terjadi dengan saya. Mereka
angkat topi dan bilang, Pak, saya belajar merendahkan hati seperti Bapak ini. Saya sampai datang ke rumahnya, bawa pisang, bawa ini, bawa itu. Tetap saja diperlakukan tidak beres. Dan tidak ada kata-kata maaf. Tidak ada kata-kata maaf. Tapi saya diperintahkan, setiap kamu nggak datang, ampuni dia. Saya kadang-kadang bingung, ampuni apa? Memang sih menyebalkan orang ini, tetapi kayaknya nggak sesuai dengan Alkitab. Harusnya dia minta ampun dulu. Kan dia sendiri juga bilang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa dan datang kepadaku, maka aku akan mengampuni, ya, dan menyucikan kamu. Kalau mengaku dosa baru ada pemberesan. Tapi saya belajar, saudara, saya kali lagi belajar. Inilah kasih Tuhan itu yang harus kita pakai menghadapi hal-hal yang mustahil, kita harus pakai, saudara. Mana tadi slide-nya? Ya Tuhan, tambahkan iman kita. Oh, lebih. Oh, ada kapal ya? Hah? Labuan Bajo. Oke ya. Jadi perintah Tuhan berat atau tidak? Menurut Alkitab tidak berat. Amin, Bu Hera? Tidak berat. Pasti bisa kita lakukan. Bagaimana bisa kita lakukan? Tekuk kakinya di hadapan Tuhan, ambil kata, ya Tuhan, tambahkan imanku supaya aku bisa mengasihi Engkau seperti yang Tuhan mau. Karena saudara, sekali lagi, kalau kita cuma bilang mengasihi Tuhan, tapi aplikasinya kita tidak mengasihi yang lain, tidak mengasihi sesama manusia, artinya itu bohong besar. Dan saya harus minta ampun berkali-kali juga, karena saya bohong besar ternyata. Bilang mengasihi, tapi ada saja yang saya lakukan. Dan saya belajar, saudara, untuk back to the Bible. Kembali lagi, sudah salah balik lagi. Jangan sudah salah diam-diam saja. Jangan, saudara. Itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang kerdil, nggak bakal bertumbuh. Salah, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku mau berbuat baik. Tuhan tolong aku mau lagi hidup benar. Tuhan tolong tadi aku jatuh, ampuni aku, kuatkan aku kembali. Sudah belum? Nah, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sama-sama katakan, perintah Tuhan tidak berat. Ya Tuhan, sama-sama, ya Tuhan, tambahkan imanku. Kalau sudah mentok, sudah nggak mampu apa-apa, memang itu waktunya engkau berkata, ya Tuhan, tambahkan imanku. Jangan sudah mentok, pergi cari teman untuk bersekutu, ngomongin orang. Aduh, tolong deh. Itu yang akan menghancurkan kekristenan. Itu yang membuat kita itu berantakan. Tidak ada kasih satu di antara kita, saudara. Karena nanti, saudara, ini akan saya teruskan sampai kepada yang kedua, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Yesus itu sebelum naik, dia mengatakan, aku memberikan kepadamu perintah baru. Apa perintah barunya? Supaya, tadi malam dibahas di KGC. Apa perintah barunya? Pak Doni, jangan sembunyikan kepalamu di belakang Alfons. Ya Tuhan, tambahkan imanku. Aku sudah marah lihat dia. Apa ya, masih ingat gak? Perintah baru itu apa? Masih seperti Tuhan masih. Kurang tepat, sudah betul itu. Tapi aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Maksudnya siapa ini? Kita yang seiman. Perintah baru supaya saling mengasihi. Itu karena kita ini kebanyakan begini, mengasihi orang di luar sampai lupa saudara seiman gak dikasihi. Ya kan, kita lebih memikirkan Indonesia harus dijamah oleh Roh Kudus. Tempatku banyak sekali pengemis-pengemis, mikirin mereka. Tapi saudara yang di sebelah pinggirmu di gereja, sebelah tempat duduk, enggak kita kasihi. Makanya Yesus bilang perintah baru itu apa? Hendaklah kamu saling mengasihi di antara kita, saudara. Itu yang benar. Jadi perintah Tuhan itu tidak berat. Next. Nah, sekarang apa itu tadi? Oh ya, apakah kita bisa mengasihi Allah? Bisa jawabnya, ya. Bisa jawabnya slide terakhir karena saya tidak akan habiskan. Nanti saya sisakan yang slide terakhir, yang berikutnya nanti di minggu kelima.
Oke, langsung saja. Masih ingat Kejadian 1:26? Mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Allah menuntut Anda mengasihi dia, ya kan? Kalau kita mengasihi dia, maka kita mengasihi sama manusia. Dan kasih yang kita pakai untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia itu bukan kasih yang dimiliki oleh manusia. Kasih manusia itu ada eros, ada filia, ada storge, 3 itu kan. Kasih manusia itu selalu ada minta timbal baliknya. Abang sayang, ada uang, abang sayang, tak ada uang, salah abang tendang. Itu kan, betul, itu manusia punya ciri kasih, tapi memang itu manusia. Pada umumnya kalau kita hanya mengasihi seseorang dengan kasih manusia, maka selalu ada terselip ini. Semoga suatu saat dia akan ingat perbuatan baik. Itu kalau kita mengasihi dengan kasih manusia. Tapi kalau kita menyelipkan di antara kasih manusia itu adalah kasih Allah, yaitu kasih agape, maka tidak ada pikiran seperti itu. Aku memberi, ya sudah. Saya suka mengatakan bahwa cinta yang sejati itu tidak untuk mengharapkan kembali, memberi seluas-luasnya kepada Tuhan, termasuk dalamnya adalah kasih kita kepada Tuhan dan kepada semua manusia. Bisa nggak kita lakukan itu? Jawabannya bisa, saudara-saudara. Kenapa? Ini jawabannya ada dari awal. Karena manusia diciptakan serupa dengan Tuhan, serupa dengan gambarnya. Artinya, saya sudah pernah jelaskan berkali-kali kepada Anda. Arti serupa itu di dalam bahasa Ibrani disebut dengan selem. Selem itu artinya representatif figur atau figur yang mempresentasikan Tuhan. Itu kita. Manusia diciptakan untuk merepresentasikan Tuhan. Apanya direpresentasikan? Sifatnya. Kecuali dosa, karena dosa itu tidak berasal dari Allah. Jadi pada saat Allah menciptakan Anda dan saya, sudah ada yang namanya agape itu di dalam kita. Sudah ada itu. Begitu kita terima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan Anda untuk lebih maksimal di dalam mengasihi saudara-saudara. Jadi yang kita praktekkan hari ini ya pakai kasihnya yang ilahi tadi. Pakai kasih Kristus. Dan kasih Kristus ini sekali lagi nampak dalam perbuatan, nampak di dalam action kita itu nampak, saudara. Orang tidak akan pernah bisa melihat kasih Kristus yang ada dalam kita tanpa Anda berbuat apa-apa. Ya. Anda membayangkan dalam hati, aku mengasihi Tuhan, mau sampai Anda jungkir balik, terbalik. Orang tidak bisa melihat kasih Allah yang sejati itu dalam kita. Tapi begitu Anda kasih itu dinyatakan dalam perbuatan, orang langsung tahu siapa dirimu. Ingat tadi saya sampaikan di awal, saudara. Siapa diri kita itu ditentukan dari apa yang kita sukai, apa yang kita cinta. Orang yang menyukai sesuatu, yang selalu di mulutnya kan cerita aja tentang itu kan. Itu aja yang diomongin. Karena memang itu yang di hatinya. Jadi sebenarnya gampang mau mengetahui orang ini dia mengasihi Tuhan atau tidak. Itu lihat dari mulutnya saja, lihat. Bisa ketahuan. Lihat dari perbuatannya. Betul kan? Saudara mungkin dulu siapa ya? Oh, dulu saya masih ingat. Karena Ben tuh dulu masih kecil, lucu. Kemana-mana saya cerita itu, waduh ini si Ben ini, bentol ini. Yang ini. Jadi akhirnya orang-orang pada ngomong, Pak, kayaknya anak yang Bapak suka itu yang Bapak paling sayang si Ben ya. Iya memang. Karena memang dia masih kecil, masih lucu, saudara. Sekarang pun juga sudah besar. Sekarang sih ya lucu juga sih dalam hal tertentu. Ya. Sama kayak itu BK. Kemana-mana saya ngobrol, saya suka cerita dia. Karena memang itu yang lagi di dalam hati, bukan yang lain tidak. Tentu saya saudara-saudara ya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka otomatis mulut ini akan, atau sikap kita ini akan menunjukkan
kecintaan kita kepada yang kita sayang tadi, saudara-saudara. Saran saya, ayo kita renungkan Taurat itu siang dan malam. Berdoa minta Tuhan mampukan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Dan ingat, saat Anda terbentur dengan masalah kasih, berdoa, Bapa tambahkan imanku. Karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan kasih Tuhan atau menerapkan kasih Tuhan ini hanya dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Amin, saudara. Siap? Siap, saudara ya. Mari kita praktek. Kita nggak usah praktek jauh-jauh deh. Ingat tadi, ada hal-hal yang saya sudah sampaikan di awal. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jangan ada berhala lain. Jangan ada kesibukan lain yang melebihi kasihmu kepada Tuhan. Ya, ada orang, saya pernah tahu dulu ya, bukan di sini juga. Nggak datang gereja cuma karena sungkan. Bilang, Pak, saya memang nggak bisa gereja, tapi tolong ini persembahan kasih buat gereja ya. Seolah-olah duitnya itu lebih penting daripada orangnya dalam gereja. Hati-hati, saudara. Sekali lagi, apa yang Anda lakukan itu tidak penting. Tapi siapakah dirimu di hadapan Tuhan, itu yang penting. Ya, ingat Kain dan Habel. Orangnya menentukan apa dilakukannya. Kalau Anda mau semua yang kau kerjakan Tuhan berkenan, maka Anda perlu punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Mengasihi Tuhan itu bukan sekali lagi bukan hanya bicara tentang kegiatan-kegiatan, bukan hanya bicara tentang rajin masuk gereja, bukan hanya bicara tentang nyanyi lagu rohani, bukan saja tentang itu, saudara. Hal yang lebih luas yang Tuhan mau kita lakukan adalah tindakan-tindakan kita, action kita. Amin, saudara. Siap, saudara-saudara, untuk hidup lebih lagi mengasihi Tuhan. Siap ya, saudara ya. Ini ada teman baru, beri sebentar ganti. Ya, lihat yang sana. Kecepatan, balik dulu lihat. Nah, sudah lihat loh. Jangan balik, sudah lupa. Balik ke sana. Nah, saudara tahu saudara kita ini datang dari mana? Ini keluar dari Rutan Tiga Raksa 2 tahun lalu. Betul kan, Pak Gandhi? 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun dia keluar. Doakan terus. Saya juga tidak pernah janjian mau ketemu orang ini. Tetap WA saya, Pak Doni, saya mau ketemu dan segala macam, perlu di mentoring dan segala macam. Nah, saya bersyukur karena tidak banyak orang-orang yang keluar dari lapas atau dari penjara itu menjalani hidup yang normal. Semua rata-rata kacau-kacau sudah. Tapi bersyukur ini Bapak ini sampai hari ini melakukan pekerjaan yang halal. Amin, Pak. Kerjaannya apa sekarang? Driver online ya. Jadi kalau saudara ada yang perlu angkutan, maksudnya online barang kan ya, ngantar barang kan ya. Nah, Gobox. Ya, jadi kalau pesan kue sama Indah bisa kontak itu dia nganter ya, Indah kan. Sekalian promosi Indah, kuenya enak loh. Saya lupa aja pesan kemarin untuk kalau tahu dia datang gereja hari ini kan, saudara. Sekaligus juga mau kasih tahu ini siapa Pak Gandhi ini adiknya punya studio musik dan saya sudah lihat alat-alatnya itu bagus. 1 jam berapa? 75.000. Nah, Eca mungkin perlu direnungkan. Jadi tim gereja tuh jangan datang di sini 3:30 latihan musik juga telat-telat. Jam 4 baru latihan, 30 menit kita kejar-kejaran. Jadi mungkin bisa dipikirkan kita ada studio latihan musik. Bagaimana Pak Ian? Oh, Aldi mana Aldi? Siap kabur kalau dia. Baik saudara, kita welcome Gandhi ini. Dia tinggal di daerah mana? Curug. Nanti bisa bergabung di komselnya Pak Bastian. Pak Bastian yang mana Pak Bastian? Pak bisa noleh ke belakang. Nah itu nanti bisa bergabung sama Bapak Bastian situ ya. Ada Bu Yuli dan itu Bu Tasya itu bisa satu golongan. Tapi jangan sama yang bapak yang satu itu di belakangnya. Modus. Iya modus ya, dia jarang datang komsel sih dia. Keluar-keluarnya sih kencang. Tapi habis itu
Pak datang ke Komsel, siap. Ternyata hari H, siap menghilang. Baik saudara-saudara, ayo kita semakin maju mengasihi Tuhan. Saya juga bersyukur beberapa waktu ini. Mana Ribka? Ribka mana Ribka? Nah, saudara lihat ke belakang, ada yang belum kenal Ribka itu lihat ke belakang. Nah, dia ternyata sudah diterima di IKJ. Dia berdoa, saya tahu perjuangannya. Ketakutan juga, tapi Tuhan tolong dia bisa segera masuk di IKJ. Jadi nanti saudara kalau ada yang punya uang, kepingin promosikan usahamu, bisa suruh dia bikin film-film kecil untuk mempromosikan. Amin, Indah? Amin. Ya sudah, sampai situ Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada siapa nih? Pemimpin pujiannya siapa? Oh, Bu Prista, Tuhan tambah tadi. Silakan Bu Prista.